Nama saya Anisitus Amanat, notaris di Kabupaten Kendal. Setelah diangkat jadi notaris PPAT, nama saya menjadi Anisitus Amanat Gaham, seperti bacanya putusan MK tadi. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan rekan-rekan baik di pusat maupun dari daerah-daerah, terutama Pak Habib yang saya lihat di WA Group itu tidak pernah tinggal, tidak pernah absen dia ucapan terima kasih. Jadi saya dukung. Itu saya mengajukan uji materi ini karena saya merasa profesi notaris itu saat ini maupun kali lalu diperlakukan secara tidak adil di hadapan hukum, yaitu kita dipensiunkan tetapi tidak diberi gaji pensiun. Nah, semakin tidak adil, profesi lain yang tidak diberi gaji negara tidak ada norma ambang batas usia untuk pensiun. Misalnya advokat, tidak ada pensiunnya, akuntan publik, kurator, dokter, apoteker, dan lain-lain. Jadi mereka tidak. Jadi saya merasa tidak adil profesi saya. Lalu saya mulai susun permohonan. Ya, untuk pertama kalinya memang dinyatakan kabur. Tetapi saya ajak teman-teman untuk teman-teman mengajukan. Setelah teman ajukan, saya dengar ada hakim yang mengatakan alasannya digemukkan. Lah, itu terpancing saya untuk mengajukan lagi dengan alasan memperkuat alasan. Yang kedua, karena saya merasa berhak sekali itu untuk lebih dari 60 tahun. Jadi tadi saya lihat itu sudah, ya saya tidak mengatakan ini keberhasilan saya. Ini keberhasilan rekan-rekan semua. Kalau semua rekan-rekan tidak dukung saya lewat WA itu hampir satu hari saya berjam-jam melihatnya. Saya selalu lihat Pak Habib, ada Pak Habib Popper. Wah, itu jadi saya semangat terus saya. Karena saya pikir nanti permohonan saya saksi ahlinya adalah Pak Habib. Ternyata majelis hakim menganggap permohonan saya itu sudah cukup. Jadi saya tidak, sebetulnya saya harus menyembah Pak Habib ini untuk saksi ahli. Ya, karena makanya saya lihat itu. Jadi terima kasih sekali atas dukungan teman. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan pribadi, kemenangan kita semua yang profesi notaris. Nah, nanti mungkin setelah ini kan saya ikut aja dari Pak Habib dan yang sepuh-sepuh. Kita koordinasi sama Departemen Hukum dan HAM, seperti apa pelaksana. Tentu ya saya saya tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk itu. Saya hanya sudah sampai di sini. Kalau toh diajak ya tentu saya mau saja. Tapi itu semua rekan-rekan pengurus yang mengaturnya. Jadi yang saya tahu gugatan ini ada 2 nomor perkara, yaitu nomor 14 yang dilakukan rame-rame sebanyak 20 orang lebih gitu Pak ya? Iya, betul. Kemudian Pak Anies perkara nomor 84 sendirian gitu. Materinya sama, pasalnya sama. Materi petitumnya sama. Hanya pasal yang pada intinya minta 70 tahun. Ya, minta 70. Hanya yang dibacakan tadi diputuskan punya Pak Anies. Ya, jadi karena putusan saya makanya kehilangan objek. Ya, jadi putusan yang nomor 14 bukan tidak bisa karena kehilangan objeknya karena yang objek yang sama telah diputuskan di perkaranya Pak Anies. Jadi sama aja sebenarnya. Sama. Kan tidak mungkin suatu norma diadili 2 kali di pengadilan yang sama, Pak. Jadi ini berbarengan ya. Jadi berbarengan kan gitu. Nanti kita lihat tindak lanjutnya seperti apa. Yang penting ini pada intinya kan kalau pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 45, putusan MK itu adalah mengikat dan final sejak diputuskan. Jadi sejak hari ini tuh diputuskan. Tadi yang saya tahu dari putusan ini 65 ke 67 tetap perpanjangan seperti biasa. Kesehatan jasmani nanti 65 ke 66 ke 67 ke 68 ke 69 per tahun laporan periksa kesehatan gitu intinya. Yang tadi Pak Anies katakan kita dukung.
Nah, kita tunggu lagi biar baik untuk semuanya. Yang penting angka 70 sudah tercapai. Gitu aja. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Yuanita Widyadari sebagai pemohon 1 dan seterusnya sampai dengan pemohon 24 dianggap telah diucapkan. Memberi kuasa kepada Dr. Saiful Anam SH dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.4 dan 3.4 di atas, 3.3 dan 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan para pemohon sebagai berikut. Poin 1 sampai dengan poin 29 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, selain pemohon 1 sampai dengan pemohon 22 telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal konstitusionalitas yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon 1 sampai dengan pemohon 22 juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang maksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena belum mendapat kepastian perpanjangan masa jabatannya dan tidak dapat lagi mengajukan perpanjangan sehingga harus pensiun. Sehingga jika pemohon 1 sampai dengan pemohon 22 dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya potensial tidak dapat lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Sedangkan pemohon 23 dan pemohon 24 menurut Mahkamah tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena pada saat permohonan aku diajukan pemohon 23 dan pemohon 24 telah pensiun. Oleh karena itu pemohon 23 dan pemohon 24 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap pemohon 1 sampai dengan pemohon 2, terlepas dari terbukti atau tidaknya permohon soalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh pemohon 1 sampai dengan pemohon 22 selanjutnya disebut para pemohon, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan norma pasal 8 ayat 1 huruf B dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 2004 bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan pasal 20I ayat 2
2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil poin 1 sampai dengan poin 4 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Para pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan petitum 1 dan petitum 2 dianggap telah diucapkan. Begitu juga paragraf 3 sampai dengan paragraf 314 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah telah menerima keterangan dari masyarakat baik berupa kelompok maupun perorangan sebagai amicus curiae yang hingga batas waktu penyampaian kesimpulan dan bukti tambahan dari para pihak pada tanggal 16 Oktober 2024 terdapat 193 keterangan dari amicus curiae dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon terhadap permohonan pengujian norma pasal 8 ayat 1 huruf B dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 2004, dalam hal ini Mahkamah telah ternyata, saya ulangi, telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma akuo, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PUU 8 Romawi tahun 2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010, putusan Mahkamah Konstitusi 65 tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi 34 PUU 22 Romawi tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para pemohon berkaitan dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang beracara dalam pengujian undang-undang yang masing-masing menyatakan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian di atas, jika dicermati lebih lanjut, terdapat dasar pengujian yang berbeda antara permohonan aku dengan perkara-perkara sebelumnya. Dalam hal ini, permohonan aku antara lain menggunakan dasar pengujian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang belum pernah digunakan pada perkara-perkara sebelumnya. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah harus membuktikan adanya alasan yang berbeda antara permohonan aku dengan permohonan sebelumnya dengan terdapatnya fakta dasar pengujian yang digunakan berbeda dalam perkara sebelumnya, maka terlepas substansi permohonan aku beralasan atau tidak, secara formal permohonan aku berdasarkan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan aku lebih lanjut. Menimbang bahwa masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma pasal 8 ayat 1 huruf B dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 UUD RI tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan akuo. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 tahun 2004 sepanjang telah berumur 65 tahun inkonstitusional sepanjang tidak dimanai telah berumur 70 tahun, dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimanai dengan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Berkenaan dengan dalil para pemohon akuo, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai batas usia pensiun seorang notaris yang telah diputus oleh Mahkamah dalam perkara nomor 50 dan seterusnya 2010, yang dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.12.1 sampai dengan subparagraf 3.12.3 menyatakan
kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas terhadap dalil para pemohon akuo, terdapat norma pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 tahun 2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan telah berumur 70 tahun. Mahkamah tetap berpendirian bahwa batas umur pensiun seorang pejabat adalah kewenangan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain menjadi ranah legislatif review, sehingga terhadap batas umur 65 tahun dimaksud Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar dan kuat untuk bergeser dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 dan seterusnya 2010. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 dan seterusnya 2010 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan akuo sepanjang norma pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 tahun 2004. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan terlebih dahulu. Terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan akuo sepanjang berkenaan dengan norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 secara substansial adalah sama dengan perkara nomor 84 dan seterusnya 2024. Berkenaan dengan itu, Mahkamah telah menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 dan seterusnya 2004 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025 yang amarnya menyatakan angka 1, angka 2 menyatakan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Lembaran Negara tahun 2004 nomor 107 tambahan Lembaran Negara 4432 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Bahwa berdasarkan kutipan amar putusan di atas, norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 dan seterusnya 2004 tersebut diucapkan. Vide pasal 47 Undang-Undang MK bukan lagi sebagaimana norma yang termaktub dalam permohonan para pemohon, sehingga dalil para pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 tahun 2004 telah ternyata tidak mencederai prinsip pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 UUD RI tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004
Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon kehilangan objek. Paragraf 3.21 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili 1 menyatakan permohonan pemohon 1 sampai dengan pemohon 22 sepanjang berkenaan dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana dibuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4432 tidak dapat diterima. 2 menyatakan permohonan pemohon 23 dan pemohon 24 tidak dapat diterima. 3 menolak permohonan pemohon 1 sampai dengan pemohon 22 untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Namun dua orang hakim konstitusi Suhartoyo dan Eni Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, sedangkan nama-nama hakim selebihnya dianggap diucapkan. Pada hari Selasa tanggal 17 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16.50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Autentik tersebut merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang sewaktu-waktu dapat dicari kembali untuk keperluan pembuktian. Dengan demikian, notaris bukan hanya perlu menyimpan, namun harus dapat menemukan akta-akta yang dibuatnya, memastikan keaslian akta, dan memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya. Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangan. Tugas demikian sangat penting dan terkait erat dengan autentisitas dan dari dokumen hukum resmi. Karena jika notaris lupa dan tidak dapat menerangkan mengenai akta yang dibuatnya, maka akta autentik tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna. Bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab seperti untuk pemalsuan ataupun penipuan. Oleh karena pentingnya tugas notaris ini, maka notaris dituntut untuk selalu berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang prima, bukan hanya dalam membuat akta, namun juga menyimpan dan menemukanali akta-akta yang telah lama disimpannya. Notaris harus memiliki ingatan yang baik yang juga ditunjang dengan kesehatan fisik dan mental yang memadai sehingga notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Karena itu, menurut Mahkamah, pembatasan umur notaris tetaplah diperlukan, bukan hanya dengan syarat masih sehat jasmani dan atau rohani. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan umur notaris masih diperlukan, kemudian Mahkamah akan menilai rasionalitas dari pembatasan umur notaris yang saat ini berlaku dan ditentukan dalam Undang-Undang 30/2004. Yaitu umur 65 tahun. Dengan batasan demikian, maka saat berumur 65 tahun, notaris akan diberhentikan dengan hormat. Namun dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004. Terhadap ketentuan ini, Mahkamah menilai usia 65 tahun sebagai titik batas umur pensiun sudah tepat. Karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang berbeda.
Demikian juga dengan kondisi ingatan dan ketajaman berpikir yang akan mempengaruhi kecakapan seseorang dalam bekerja. Umur 65 tahun merupakan batas umur yang juga digunakan sebagai batasan umur pensiun bagi beberapa profesi lainnya seperti pilot, dosen, jabatan fungsional ASN, dan lainnya. Namun demikian, Mahkamah menilai notaris senior masih dibutuhkan terutama di daerah-daerah. Selain untuk transfer of knowledge, juga perlarian dari notaris generasi senior kepada notaris generasi muda, sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Untuk itu, Mahkamah menilai perpanjangan masa jabatan notaris masih dibutuhkan, tentunya dengan persyaratan kesehatan jasmani rohani yang harus dipenuhi oleh notaris yang akan memperpanjang masa jabatannya. Batasan umur dalam perpanjangan jabatan notaris haruslah memenuhi prinsip rasionalitas. Jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dosen dan hakim, perpanjangan umur pensiun profesi-profesi ini dibatasi sampai umur 70 tahun. Seperti umur pensiun dosen yang 65 tahun, namun untuk guru besar bisa mencapai umur 70 tahun. Demikian juga hakim. Jika hakim pengadilan negeri dibatasi sampai usia berumur 65 tahun, namun hakim agung bisa mencapai umur 70 tahun. Sebagaimana juga hakim konstitusi. Selain itu, usia harapan hidup orang Indonesia juga semakin meningkat menjadi rata-rata 73,93 tahun berdasarkan data Pusat Statistik Indonesia. Baru umur harapan hidup saat lahir ini. Demikian juga jika dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Kolombia, Korea Selatan, Jepang, Italia, dan Spanyol, di mana usia notaris mencapai umur 70 tahun atau lebih. Bahkan bahkan BPS juga menggolongkan umur 70 tahun sebagai usia produktif orang Indonesia. Secara normatif, pembentuk undang-undang sudah membuat ruang atau celah untuk memperpanjang batasan umur notaris dari batasan maksimal 65 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 2004. Kesempatan untuk tetap menjabat sebagai notaris yang melewati batas umur 65 tahun dimaksud juga telah diberikan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan sampai dengan batas umur 67 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pun telah membuka kartu pembatasan sampai umur 65 tahun untuk dapat dimungkinkan ditambah atau diperpanjang sepanjang memenuhi syarat tertentu. Oleh karena pembentuk undang-undang sudah membuka kartu untuk memperpanjang dengan alasan memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun. Dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut diharapkan notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, batas umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang dijunjungi menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Berbeda halnya dengan perpanjangan dari umur 65 tahun menjadi 67 tahun yang hanya memerlukan pemeriksaan kesehatan 1 kali ketika tidak diperpanjang. Namun untuk perpanjangan dari umur 67 tahun menjadi 70 tahun, pemeriksaan kesehatan dimaksud harus dilakukan setiap tahun sampai dengan notaris berumur 70 tahun. Artinya setelah seorang notaris menyelesaikan perpanjangan umur 67 tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang ke umur 68 tahun harus melengkapi syarat pemeriksaan kesehatan. Begitu juga dari umur 68 tahun ke umur 69 tahun dan seterusnya
dari umur 69 tahun ke umur 70 tahun. Itu usia diganti umur semua kalau di dalam undang-undang dipakai nomenklatur kata umur. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 2004 adalah tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu terhadap norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Dengan demikian dalil permohonan pemohon adalah dalil yang berdasar sehingga terdapat alasan yang kuat bagi mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Namun oleh karena pemaknaan yang dikabulkan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil pemohon diulangi. Namun oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Itu ditambah. Jadi ditambah pemohon, saya ulangi. Namun oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2004 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh pemohon dan juga melanggar prinsip rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Namun oleh karena pemaknaan aku bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Itu juga diperbaiki. Saya ulangi. Namun oleh karena pemaknaan aku bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi seluruhnya dianggap telah dibacakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4432 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan bidang hukum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap sudah diucapkan. Namun terdapat 2 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo dan Eni Nurbaningsih menggunakan hak ingkar atas putusan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 17 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:33 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Bapak-bapak, sebelah kiri, ayo. Tidak sebelah kanan. Bagian, bagus. Satu, dua, tiga. 70 tahun. Tepuk tangan biar meriah. Syukur alhamdulillah putusan MK terkait dengan masa pensiun notaris sampai 70 tahun ini bisa dikabulkan. Sekalipun harapan kita seharusnya bisa notaris bisa menjalankan jabatan ini seumur hidup, ya. Tetapi yang seumur hidup belum bisa dikabulkan. Yang dikabulkan adalah yang 70 tahun. Apapun ininya putusannya, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya rasa kami masih bisa menerima untuk setiap perpanjangan setelah 67 tahun harus menyampaikan record tentang kesehatan notaris yang akan mengajukan perpanjangan. Saya rasa itu masih wajar, ya. Yang paling penting adalah pemerintah jangan membebani notaris lagi. Setiap memperpanjang harus membayar PNBP, karena PNBP ini juga memberatkan kami semua. Untuk setiap perpanjangan kami berharap tidak ada PNBP lagi, cukup menyampaikan record mengenai kesehatan notaris yang mengajukan permohonan perpanjangan. Dari RI Jawa Timur, terima kasih MK.